Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman para pejuang ASN. Teman-teman, hari ini kita akan melakukan latihan soal ya, atau simulasi soal untuk P3K, kompetensinya teknis, kemudian jabatannya pengadministrasi perkantoran. Ini bagian ke-20. Nanti akan ada sebanyak 50 soal ya yang akan kita simulasikan. Dan semua soal-soal yang kita latihan nanti itu sudah sesuai dengan materi pokok atau kisi-kisi resmi dari Menpan RB. Dan soal-soal juga sudah kita sesuaikan ya dengan field record ya, atau soal yang keluar di tahap 1 kemarin. Oke, jadi kompetensi teknis teman-teman itu untuk menilai penguasaan, pengetahuan, dan kemampuan teknis jabatan yang dilamar sesuai dengan standar jabatan. Nah, ini merupakan materi pokok ya, atau kisi-kisi dari Menpan RB. Secara resmi itu ada 6, teman-teman. Nah, semua soal-soal itu dasarnya adalah materi pokok ini. Kemudian selanjutnya, selain materi pokok di atas, teman-teman juga harus mempelajari soal-soal TIU ya, teman-teman ya, atau tes intelijensia umum. Di dalamnya ada sinonim, antonim ya, kemudian ada kesimpulan, perbandingan, hitungan sederhana, kemudian menghitung jarak, menghitung waktu, menghitung keuntungan, dan lain sebagainya. Intinya di tahap 1 kemarin itu soal-soal TIU keluar teman-teman, sehingga di tahap 2 ini kemungkinan besar soal-soal TIU akan keluar juga. Oke, kita langsung saja menuju simulasi soal yang pertama. Bagaimana cara yang benar untuk mencatat aset yang baru diterima dalam kartu kendali inventaris? A. Langsung digunakan tanpa pencatatan. B. Mencatat spesifikasi, sumber pengadaan, dan lokasi penyimpanan. C. Menunggu hingga aset digunakan sebelum dicatat. D. Hanya mencatat aset jika diminta oleh atasan. Atau E. Mencatat aset baru tanpa memeriksa kondisi fisiknya. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya benar adalah yang B, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Setiap aset yang diterima harus dicatat lengkap, termasuk spesifikasi, kemudian sumber pengadaan, lokasi penyimpanan, serta kondisi fisiknya. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang B ya, mencatat spesifikasi, sumber pengadaan, dan lokasi penyimpanan. Selanjutnya, kapan waktu yang tepat untuk melakukan stok opnam dalam pengelolaan kartu kendali inventaris aset? A. Setiap kali ada perubahan aset. B. Hanya saat audit tahunan dilakukan. C. Ketika pimpinan meminta laporan inventaris. D. Setiap akhir bulan secara rutin. Atau E. Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam kebijakan instansi. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang E ya. Pembahasan stok opnam dilakukan sesuai jadwal kebijakan instansi. Biasanya setiap akhir tahun atau dalam periode tertentu untuk memastikan akurasi data aset. Jadi yang E ya, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam kebijakan instansi. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan aset tetap dalam pencatatan kartu kendali inventaris aset? A. Aset yang dapat habis dipakai dalam satu kali penggunaan. B. Aset yang memiliki nilai ekonomis dan umur pakai lebih dari 1 tahun. C. Aset yang digunakan secara pribadi oleh pegawai. D. Aset yang nilainya kecil dan tidak perlu dicatat. Atau E. Aset yang hanya digunakan untuk keperluan proyek tertentu. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasan aset tetap adalah aset yang memiliki umur pakai lebih dari 1 tahun dan bernilai ekonomis seperti kendaraan dinas, komputer, dan meja kerja. Sehingganya yang B ya. Aset yang memiliki nilai ekonomis dan umur pakai lebih dari 1 tahun. Selanjutnya, apa tujuan utama dari penghapusan aset dalam kartu kendali inventaris? A. Mengurangi beban pencatatan inventaris. B. Menghindari pajak atas kepemilikan aset. C. Memastikan aset yang sudah tidak layak tidak membebani administrasi. D. Memberikan aset kepada pegawai yang membutuhkan. Atau E. Menghapus aset secara sembarangan
untuk memperbarui daftar? Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang C ya teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Penghapusan aset dilakukan untuk memastikan bahwa aset yang rusak, usang, atau tidak dapat digunakan tidak membebani administrasi inventaris. Ya, jadi jawabannya C teman-teman. Memastikan aset yang sudah tidak layak tidak membebani administrasi. Oke, selanjutnya. Bagaimana prosedur yang benar dalam pemindahan aset antar unit kerja dalam satu instansi pemerintah? A. Melakukan pemindahan tanpa pencatatan ulang. B. Melaporkan dan mencatat perubahan lokasi dalam kartu kendali inventaris. C. Hanya menginformasikan kepada pengguna aset tanpa dokumentasi. D. Memusnahkan aset sebelum memindahkannya ke unit lain. E. Memindahkan aset tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang B. Pembahasan. Setiap pemindahan aset antar unit kerja harus dicatat dalam kartu kendali inventaris dan dilaporkan secara resmi untuk menjaga akurasi data aset. Sehingganya yang B ya, melaporkan dan mencatat perubahan lokasi dalam kartu kendali inventaris. Selanjutnya, apa fungsi utama buku kleper dalam administrasi perkantoran pemerintah? A. Mencatat seluruh transaksi keuangan instansi. B. Sebagai daftar inventarisasi aset tetap dan barang milik negara. C. Mengelola jadwal pegawai dan kehadiran harian. D. Merekam surat masuk dan surat keluar instansi. Atau E. Mencatat anggaran belanja tahunan instansi. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang B. Pembahasan. Buku kleper digunakan untuk mencatat aset tetap dan barang milik negara, termasuk data kepemilikan, kondisi barang, serta perubahan status aset. Buku ini menjadi referensi utama dalam pengelolaan inventaris pemerintah. Ya, jadi B sebagai daftar inventaris aset tetap dan barang milik negara. Selanjutnya, siapa yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan pembaruan buku kleper? A. Bendahara pengeluaran. B. Pejabat pengadaan barang. C. Pengadministrasi perkantoran atau petugas inventarisasi. D. Kepala kepegawaian. Atau E. Audit eksternal. Auditor eksternal ya. Ya, kita lihat jawabannya adalah yang C. Pembahasan. Pengadministrasi perkantoran atau petugas inventarisasi bertanggung jawab atas pemeliharaan, pembaruan, serta pencatatan perubahan dalam buku kleper agar selalu sesuai dengan kondisi aset di lapangan ya. Jadi yang bertanggung jawab itu adalah pengadministrasi perkantoran ya atau petugas inventaris. Selanjutnya, apa tindakan yang harus dilakukan jika terdapat aset yang hilang dalam pencatatan buku kleper? A. Langsung menghapus aset dari daftar inventaris. B. Membuat laporan kehilangan dan berita acara kepada atasan. C. Mengganti aset dengan aset lain tanpa prosedur tambahan. D. Menunggu audit tahunan sebelum melaporkan. Atau E. Mencatat aset sebagai tersedia meskipun hilang. Ya, kita lihat ya. Jawabannya adalah yang B. Pembahasan, jika ada aset yang hilang, harus segera dibuat laporan kehilangan dan berita acara. Kemudian dilaporkan kepada atasan untuk verifikasi serta pengambilan tindakan sesuai dengan prosedur resmi. Jadi jawabannya yang B ya. Jadi kita buat laporannya, ya laporan kehilangan, kemudian dibuatkan juga berita acara. Kemudian diserahkan atau dilaporkan kepada atasan. Selanjutnya, bagaimana cara yang benar untuk mencatat perubahan lokasi aset dalam buku kleper? A. Tidak perlu dicatat jika masih dalam satu instansi. B. Mencatat perubahan lokasi dalam buku kleper dan memperbarui data inventaris. C. Menghapus aset lama dan menambahkan kembali sebagai aset baru. D. Menunggu hingga audit dilakukan untuk memperbarui data. Atau E. Memindahkan aset tanpa pemberitahuan resmi. Jawabannya adalah
Kita lihat jawabannya yang B. Pembahasannya, setiap perubahan lokasi aset harus dicatat dalam buku Clipper dan diperbarui dalam sistem inventarisasi agar data tetap akurat dan aset mudah ditelusuri. Jadi jawabannya B ya, mencatat perubahan lokasi dalam buku Clipper dan memperbarui data inventaris. Selanjutnya, dalam buku Clipper aset tetap memiliki karakteristik sebagai berikut, kecuali A. Memiliki umur ekonomis lebih dari 1 tahun. B. Memiliki nilai ekonomis yang signifikan. C. Bisa digunakan secara habis pakai dalam waktu singkat. D. Termasuk dalam barang milik negara. Atau E. Harus dicatat dalam daftar inventaris pemerintah. Jawabannya adalah kita lihat ya, jawaban yang benar adalah yang C. Pembahasan, aset tetap tidak termasuk barang habis pakai karena digunakan dalam jangka panjang dan memiliki nilai ekonomis tinggi seperti kendaraan dinas atau komputer. Ya, jadi jawabannya B, C ya maksudnya. Bisa digunakan secara habis pakai dalam waktu yang singkat. Selanjutnya, apa tujuan utama dari pencatatan surat masuk dalam administrasi perkantoran pemerintah? A. Agar surat tidak tercecer dan dapat ditemukan dengan mudah. B. Untuk memastikan bahwa semua surat masuk mendapat balasan. C. Agar surat dapat diklasifikasikan sesuai tingkat kepentingannya. D. Untuk mengontrol jumlah surat yang diterima dalam satu periode. Atau E. Untuk mempermudah pegawai dalam mengelola data pribadi mereka. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang A. Pembahasan, pencatatan surat masuk bertujuan untuk mengontrol dan mendokumentasikan setiap surat yang diterima, memastikan surat tidak hilang, dan memudahkan pencarian kembali saat diperlukan. Ya, jadi jawabannya A ya, agar surat tidak tercecer dan dapat ditemukan dengan mudah. Selanjutnya, apa langkah pertama dalam prosedur penanganan surat masuk di instansi pemerintah? A. Menentukan disposisi surat sebelum dibuka. B. Mencatat nomor surat dalam buku agenda surat masuk. C. Membuka dan memeriksa isi surat sebelum didistribusikan. D. Mengarsipkan surat tanpa perlu mencatatnya. Atau E. Langsung menyerahkan surat kepada pejabat yang bersangkutan. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang B. Pembahasan, setiap surat masuk itu harus dicatat terlebih dahulu dalam buku agenda surat masuk, termasuk nomor surat, tanggal penerimaan, dan asal surat. Hal ini memastikan semua surat terdokumentasi dengan baik sebelum diproses lebih lanjut. Ya, jadi jawabannya B, mencatat nomor surat dalam buku agenda surat masuk. Selanjutnya, siapa yang berwenang memberikan disposisi atas surat masuk di instansi pemerintah? A. Pegawai administrasi. B. Kepala bagian tata usaha. C. Pejabat yang berwenang sesuai struktur organisasi. D. Pengelola arsip. Atau E. Semua pegawai yang menerima surat. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang C. Pembahasan, disposisi surat masuk diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai struktur organisasi, misalnya seperti pimpinan unit kerja atau kepala instansi, agar surat diteruskan kepada pihak yang tepat untuk ditindaklanjuti. Jadi jawabannya C ya, pejabat berwenang sesuai struktur organisasi. Selanjutnya, bagaimana cara terbaik untuk mengelola surat keluar agar sesuai dengan prosedur administrasi pemerintah? A. Mencatat dalam buku agenda surat keluar sebelum dikirim. B. Mengirim surat tanpa perlu dokumentasi. C. Menyimpan salinan surat hanya jika diminta oleh atasan. D. Mengarsipkan surat setelah 1 bulan sejak pengiriman. Atau E. Menghapus surat dari daftar setelah dikirim. Jawabannya adalah kita lihat ya, jawabannya adalah yang A. Pembahasan, setiap surat keluar harus dicatat dalam buku agenda surat keluar, termasuk nomor surat,
tujuan surat, tanggal pengiriman, dan isi ringkas surat. Hal ini memastikan bahwa semua surat terdokumentasi dan dapat ditelusuri jika diperlukan. Jadi jawabannya A ya, mencatat dalam buku agenda surat keluar sebelum dikirim. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan kode klasifikasi surat dalam administrasi surat menyurat pemerintah? A. Kode unik yang diberikan berdasarkan isi dan sifat surat. B. Nomor urut surat berdasar tanggal masuk. C. Kode yang diberikan oleh pengirim surat. D. Nomor agenda surat keluar. E. Nomor arsip yang diberikan setelah surat diarsipkan. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya yang A. Pembahasan kode klasifikasi surat digunakan untuk mengelompokkan surat berdasarkan isi dan sifatnya, sehingga memudahkan penyimpanan, pencarian, dan pengelolaan arsip surat. Ya, jadi A ya, kode unik yang diberikan berdasarkan isi dan sifat surat. Selanjutnya, apa yang membedakan surat dinas dengan surat niaga dalam administrasi pemerintahan? A. Surat dinas digunakan untuk keperluan resmi pemerintahan, sedangkan surat niaga digunakan dalam kegiatan bisnis. B. Surat dinas hanya digunakan oleh pejabat tinggi, sedangkan surat niaga oleh pegawai biasa. C. Surat niaga memiliki kop surat pemerintah, sedangkan surat dinas tidak. D. Surat dinas berisi transaksi keuangan, sedangkan surat niaga berisi kebijakan pemerintah. E. Surat niaga dikirim tanpa perlu tanda tangan, sedangkan surat dinas memerlukan tanda tangan. Yang benar adalah Oke, kita lihat jawabannya adalah yang A. Pembahasan surat dinas digunakan dalam keperluan resmi pemerintahan, seperti perintah tugas dan kebijakan. Nah, sedangkan surat niaga itu digunakan dalam urusan bisnis atau perdagangan seperti penawaran dan pemesanan barang. Nah, jadi yang A ya, surat dinas digunakan untuk keperluan resmi pemerintahan, sedangkan surat niaga digunakan untuk dalam kegiatan bisnis. Selanjutnya, dalam administrasi pemerintahan, apa tujuan utama dari surat edaran? A. Menyampaikan informasi penting kepada banyak pihak secara seragam. B. Mengundang pejabat untuk menghadiri suatu acara. C. Memberikan instruksi langsung kepada pegawai tertentu. D. Menyampaikan laporan keuangan tahunan. Atau E. Mengajukan permohonan izin kepada atasan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar. Yang A. Pembahasan surat edaran digunakan untuk menyampaikan informasi penting kepada banyak pihak dalam suatu instansi secara seragam. Misalnya kebijakan baru atau perubahan prosedur kerja. Jadi jawabannya A ya. Menyampaikan informasi penting kepada banyak pihak secara seragam. Selanjutnya, surat keputusan atau SK dalam pemerintahan memiliki fungsi utama sebagai berikut kecuali. Berarti yang bukan ya teman-teman. A. Menetapkan kebijakan resmi yang harus dijalankan. B. Mengatur pengangkatan dan pemberhentian pegawai. C. Memberikan instruksi teknis kepada suatu pegawai. D. Menentukan perubahan dalam struktur organisasi. E. Menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan tugas tertentu. Jawabannya adalah yang Oke, kita lihat jawabannya yang C. Pembahasan surat keputusan atau SK digunakan untuk menetapkan kebijakan resmi seperti pengangkatan pegawai ya, kemudian atau perubahan struktur organisasi. Instruksi teknis biasanya disampaikan melalui surat perintah atau nota dinas bukan SK. Nah, sehingganya jawabannya C ya. Memberikan instruksi teknis kepada satu pegawai. Nah, ini yang bukan. Yang lainnya itu merupakan SK, yang bukan C. Selanjutnya, dalam sistem pemerintahan, apa perbedaan utama antara nota dinas dan memorandum? A. Nota dinas bersifat formal dan resmi, sedangkan memorandum bersifat internal dan lebih fleksibel.
B. Nota dinas hanya digunakan oleh pejabat tinggi, sedangkan memorandum oleh pegawai biasa. C. Memorandum hanya digunakan untuk komunikasi eksternal. D. Nota dinas tidak memerlukan tanda tangan pejabat yang berwenang. Atau E. Memorandum selalu digunakan untuk mengajukan anggaran. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang A ya. Nota dinas adalah komunikasi formal dan resmi dalam lingkup pemerintahan. Biasanya digunakan untuk instruksi atau laporan. Memorandum bersifat internal dan lebih fleksibel. Digunakan untuk komunikasi antar pegawai dalam satu instansi. Ya, jadi jawabannya A ya. Nota dinas bersifat formal dan resmi, sedangkan memorandum bersifat internal dan lebih fleksibel. Selanjutnya, surat berita acara dalam administrasi pemerintahan digunakan untuk A. Melaporkan hasil rapat atau pertemuan resmi, B. Memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar aturan, C. Mengundang pihak luar untuk menghadiri acara pemerintahan, D. Mengajukan permohonan cuti kepada atasan, atau E. Menetapkan kebijakan baru dalam instansi. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang A. Pembahasan surat berita acara digunakan untuk mencatat hasil suatu pertemuan, sidang, atau kejadian penting sehingga dapat menjadi dokumen resmi dalam pemerintahan. Ya, jawabannya A. Melaporkan hasil rapat atau pertemuan resmi. Selanjutnya, apa tujuan utama dari pengarsipan dokumen statis dalam pemerintahan? A. Memastikan dokumen tetap dapat digunakan dalam operasional harian. B. Mengurangi jumlah dokumen yang harus dikelola oleh instansi. C. Menyimpan dokumen yang memiliki nilai sejarah, hukum, atau administratif. D. Mempermudah pemusnahan dokumen yang lama yang tidak lagi diperlukan. E. Menghindari kebocoran data pegawai. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang C. Pembahasan dokumen statis adalah dokumen yang sudah tidak digunakan dalam operasional tetapi memiliki nilai sejarah, hukum, atau administratif sehingga perlu diarsipkan untuk referensi masa depan dan kepentingan negara. Jadi jawabannya yang C. Menyimpan dokumen yang memiliki nilai sejarah, hukum, dan administratif. Selanjutnya, bagaimana cara membedakan dokumen dinamis dengan dokumen statis dalam sistem kearsipan pemerintah? A. Dokumen dinamis hanya berupa dokumen fisik, sedangkan dokumen statis berupa dokumen digital. B. Dokumen dinamis masih digunakan dalam proses administrasi, sedangkan dokumen statis tidak lagi digunakan dalam operasional. C. Dokumen statis selalu bersifat rahasia, sedangkan dokumen dinamis bersifat terbuka. D. Dokumen dinamis memiliki nomor surat, sedangkan dokumen statis tidak. E. Dokumen statis hanya digunakan untuk kepentingan internal instansi. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang benar. Yang B ya. Pembahasan dokumen dinamis masih digunakan dalam proses administratif aktif ya. Administrasi aktif. Seperti misalnya surat keputusan dan laporan keuangan berjalan. Sedangkan dokumen statis itu adalah dokumen yang tidak lagi digunakan dalam operasional, tetapi tetap disimpan untuk kepentingan arsip dan sejarah. Ya, jadi jawabannya B ya. Dokumen dinamis masih digunakan dalam proses administrasi, sedangkan statis itu tidak lagi digunakan dalam operasional ya. Selanjutnya, dokumen apa yang memerlukan perlindungan khusus dalam penyimpanannya di pemerintah? A. Dokumen yang sering digunakan untuk tugas harian. B. Dokumen yang memiliki nilai hukum, strategis, atau rahasia negara. C. Dokumen yang sudah tidak diperlukan dan siap dimusnahkan. D. Dokumen yang bersifat umum dan dapat diakses oleh siapa saja. Atau E. Dokumen yang hanya digunakan dalam rapat mingguan. Jawabannya adalah
Kita lihat jawaban yang benar. Yang B ya. Pembahasan dokumen yang memiliki nilai hukum, strategis, atau rahasia negara itu harus dilindungi dengan sistem keamanan khusus agar tidak mudah diakses atau disalahgunakan. Contohnya adalah dokumen perjanjian negara, rahasia militer, dan arsip kepresidenan. Jadi jawabannya B ya. Jadi dokumen yang memiliki nilai hukum, strategis, atau rahasia negara. Selanjutnya, apa risiko utama dalam pengelolaan dokumen dinamis tanpa sistem yang jelas? A. Dokumen dapat rusak atau hilang sehingga menghambat administrasi. B. Semua dokumen harus segera dimusnahkan untuk menghindari penumpukan. C. Pegawai tidak perlu bertanggung jawab atas dokumen yang dikelola. D. Tidak ada resiko karena dokumen dinamis bisa digantikan kapan saja. Atau E. Semua dokumen dinamis otomatis berubah menjadi dokumen statis dalam 1 tahun. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang A. Pembahasan tanpa sistem pengelolaan yang jelas, dokumen dinamis bisa hilang, rusak, atau sulit ditemukan, yang dapat menghambat kinerja administrasi dan menyebabkan potensi kebocoran informasi penting. Ya, jadi A ya, dokumen dapat rusak atau hilang sehingga menghambat administrasi. Selanjutnya, bagaimana peran teknologi dalam pengelolaan dokumen pemerintahan saat ini? A. Memudahkan pengelolaan, pencarian, dan pengamanan dokumen. B. Menghapus kebutuhan akan dokumen fisik sepenuhnya. C. Mengurangi jumlah pegawai yang diperlukan dalam administrasi. D. Menghilangkan kebutuhan arsip statis dalam pemerintahan. E. Menggantikan semua dokumen resmi dengan komunikasi verbal. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang A. Pembahasan teknologi mempermudah pengelolaan dokumen, baik statis maupun dinamis. Dengan sistem digital seperti arsip elektronik, pencarian cepat, dan keamanan data, sehingga dokumen lebih mudah diakses dan dilindungi. Jadi jawabannya A ya. Memudahkan pengelolaan, pencarian, dan pengamanan dokumen. Selanjutnya, apa fungsi utama dari buku agenda surat dalam administrasi perkantoran pemerintah? A. Menyimpan arsip semua dokumen pemerintahan. B. Mencatat semua surat masuk dan keluar untuk memudahkan pelacakan. C. Menyusun peraturan baru dalam instansi pemerintah. D. Menggandakan surat-surat penting untuk keamanan. E. Menganalisis efektivitas komunikasi dalam instansi. Jawabannya adalah jawabannya yang B. Pembahasan buku agenda surat berfungsi untuk mencatat surat masuk dan keluar secara sistematis sehingga dapat dipantau, ditindaklanjuti, dan diarsipkan dengan baik. Yang B ya, mencatat semua surat masuk dan keluar untuk memudahkan pelacakan. Selanjutnya, dalam buku agenda surat, informasi yang harus dicatat meliputi A. Tanggal surat, nomor surat, pengirim atau penerima, perihal, dan tindak lanjut. B. Hanya nomor surat dan perihal. C. Hanya nama pengirim dan isi surat. D. Hanya tanggal surat dan instansi yang terkait. Atau E. Hanya perihal dan tanda tangan pejabat terkait. Jawabannya adalah ya, yang benar itu adalah yang A ya. Pembahasan setiap surat yang masuk atau keluar itu harus dicatat dengan informasi lengkap, yaitu misalnya tanggal surat, nomor suratnya, pengirimnya atau penerima ya, kemudian perihal suratnya apa, dan tindak lanjut yang dilakukan. Jadi jawabannya A ya, tanggal surat, nomor surat, pengirim, penerima, perihal, dan tindak lanjut. Selanjutnya, mengapa pencatatan surat keluar dalam buku agenda surat penting bagi instansi pemerintah? A. Agar surat tidak hilang dan dapat dipertanggungjawabkan. B. Untuk mengurangi jumlah surat yang dikirim. C. Agar surat dapat dihapus setelah dikirim. D. Supaya pengarsipan surat tidak diperlukan lagi. E. Untuk meningkatkan jumlah surat yang dikirim. Jawabannya adalah jawabannya yang A ya. Pembahasan
Pencatatan surat keluar memastikan dokumen dapat ditelusuri, dipertanggungjawabkan, dan tidak hilang. Ini penting dalam administrasi pemerintahan yang menuntut akuntabilitas tinggi ya. Jadi jawabannya A, agar surat tidak hilang dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, buku agenda surat yang digunakan dalam pemerintahan biasanya dibagi menjadi A. Buku agenda surat masuk dan buku agenda surat keluar, B. Buku agenda internal dan buku agenda eksternal, C. Buku agenda manual dan buku agenda digital, atau D. Buku agenda prioritas dan buku agenda non-prioritas, E. Buku agenda umum dan buku agenda rahasia. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya. Jawabannya yang A ya. Pembahasan dalam administrasi pemerintahan, buku agenda surat terbagi menjadi dua, yaitu buku agenda surat masuk untuk mencatat surat yang diterima dan buku agenda surat keluar untuk mencatat surat yang dikirimkan. Jadi yang A ya, agenda surat masuk, agenda surat keluar. Selanjutnya, siapa yang bertanggung jawab dalam pencatatan buku agenda surat di instansi pemerintah? A. Pejabat tinggi di instansi, B. Bagian tata usaha dan sekretariat, C. Semua pegawai secara bergantian, D. Hanya pimpinan instansi, atau E. Pegawai yang menerima surat tersebut. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya B. Bagian tata usaha atau sekretariat itu bertanggung jawab dalam pencatatan buku agenda surat untuk memastikan administrasi surat berjalan tertib dan terdokumentasi dengan baik. Jadi B ya, bagian TU atau sekretariat. Selanjutnya, mengapa pengelolaan arsip secara desentralisasi dapat meningkatkan efisiensi kerja dalam beberapa instansi? A. Unit kerja dapat mengakses arsip dengan cepat tanpa harus melalui bagian arsip pusat. B. Semua arsip bisa dihapus setelah digunakan. C. Tidak perlu adanya kebijakan tertulis dalam pengelolaan arsip. D. Memungkinkan semua pegawai memiliki hak akses penuh terhadap arsip. Atau E. Tidak memerlukan sistem keamanan dalam pengelolaan arsip. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang A. Pembahasan pada sistem desentralisasi, unit kerja dapat langsung mengakses dan mengelola arsip mereka sendiri, sehingga mempercepat proses kerja dibandingkan harus melalui bagian arsip pusat. Ya, jadi jawabannya A ya, teman-teman ya. Unit kerja itu dapat mengakses arsip dengan cepat tanpa harus melalui bagian arsip pusat. Selanjutnya, salah satu kelemahan dari sistem pengelolaan arsip sentralisasi adalah A. Memerlukan waktu lebih lama untuk mengakses dokumen. B. Semua pegawai dapat mengubah isi arsip. C. Tidak adanya pengawasan terhadap dokumen yang disimpan. D. Arsip tidak dapat digunakan dalam jangka panjang. Atau E. Tidak memerlukan pelatihan pegawai. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang A. Pembahasan dalam sistem sentralisasi, proses pencarian arsip mungkin lebih lambat karena semua dokumen tersimpan di satu unit khusus, sehingga perlu prosedur tertentu untuk mengaksesnya. Ya, jadi jawabannya A ya teman-teman ya, memerlukan waktu lebih lama untuk mengakses dokumen. Selanjutnya, dalam sistem sentralisasi, bagaimana cara memastikan arsip tetap mudah diakses? A. Menggunakan sistem klasifikasi dan indeksasi arsip yang jelas. B. Membiarkan pegawai menyimpan arsip di meja kerja mereka. C. Menyediakan banyak salinan fisik untuk setiap dokumen. D. Menghapus arsip yang tidak sering digunakan. Atau E. Menyimpan semua arsip dalam satu folder tanpa pengelompokan. Jawabannya adalah yang kita lihat jawabannya yang A. Pembahasan dengan klasifikasi dan indeksasi arsip yang jelas, pencarian dokumen dalam sistem sentralisasi menjadi lebih cepat dan efisien. Jadi jawabannya yang A ya.
menggunakan sistem klasifikasi dan indeksasi arsip yang jelas. Selanjutnya, apa keuntungan utama dari otomatisasi arsip dalam sistem sentralisasi? A. Semua dokumen dapat diakses oleh siapa saja tanpa batasan. B. Menghapus kebutuhan penyimpanan arsip fisik. C. Mengurangi jumlah dokumen yang diarsipkan. D. Menghilangkan kebutuhan unit kearsipan. E. Mempercepat pencarian dokumen dan meningkatkan keamanan arsip. Jawabannya adalah jawabannya yang E. Pembahasan otomatisasi arsip dalam sistem sentralisasi membantu mempercepat pencarian dokumen dan meningkatkan keamanan dengan kontrol akses yang lebih baik. E mempercepat pencarian dokumen dan meningkatkan keamanan arsip. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan jika terjadi duplikasi arsip dalam sistem desentralisasi? A. Melakukan audit dan menyusun standar prosedur pengelolaan arsip. B. Membiarkan duplikasi terjadi karena tidak berpengaruh. C. Menghapus semua arsip yang ada untuk mencegah duplikasi. D. Memindahkan semua arsip ke dalam sistem sentralisasi. Atau E. Mengganti format dokumen tanpa menyusun ulang sistem. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang A. Pembahasan otomatisasi arsip dalam sistem sentralisasi membantu mempercepat pencarian dokumen dan meningkatkan keamanan dan kontrol akses yang lebih baik. Jadi jawabannya A ya. Melakukan audit dan menyusun standar prosedur pengelolaan arsip. Selanjutnya, apa tujuan utama dari pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana perkantoran pemerintah? A. Menghemat anggaran dengan mengurangi frekuensi pemeliharaan. B. Mengganti semua peralatan dengan yang baru secara berkala. C. Mengabaikan pemeliharaan hingga terjadi kerusakan besar. D. Melakukan perbaikan saat terjadi kerusakan total. Atau E. Menjaga kondisi peralatan agar tetap berfungsi dengan baik dalam jangka panjang. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang E. Pembahasan pemeliharaan rutin dilakukan secara berkala untuk memastikan fungsi optimal sarana dan prasarana dalam jangka panjang serta mencegah kerusakan yang lebih serius. Jadi yang E ya teman-teman ya. Menjaga kondisi peralatan agar tetap berfungsi dengan baik dalam jangka panjang. Selanjutnya, manakah dari berikut ini yang termasuk pemeliharaan darurat dalam perkantoran pemerintahan? A. Perbaikan sistem kelistrikan akibat korsleting yang menyebabkan pemadaman listrik. B. Pemeriksaan kondisi AC setiap bulan. C. Pembersihan meja kerja setiap hari. D. Mengecek volume tinta printer sebelum kehabisan. E. Menjadwalkan pergantian lampu kantor setiap 6 bulan. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang A. Pembahasan pemeliharaan darurat dilakukan saat terjadi kerusakan mendadak atau kondisi berbahaya seperti korsleting listrik, kebocoran air, atau kerusakan peralatan kerja penting yang mengganggu operasional. Ya, jadi jawabannya A ya teman-teman. Perbaikan sistem kelistrikan akibat korsleting yang menyebabkan pemadaman listrik. Selanjutnya, apa yang menjadi fokus utama pemeliharaan berkala dalam perkantoran pemerintahan? A. Melakukan perawatan jika ada anggaran yang tersisa. B. Hanya memperbaiki fasilitas yang sudah rusak total. C. Mengganti seluruh sarana kantor setiap tahun. D. Pemeriksaan dan perawatan fasilitas dalam periode waktu tertentu yang sudah dijadwalkan. Atau E. Mengabaikan fasilitas yang masih berfungsi dengan baik. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang D ya. Pembahasan pemeliharaan berkala dilakukan sesuai jadwal tertentu untuk memastikan kondisi sarana dan prasarana tetap optimal, seperti servis kendaraan dinas setiap 3 bulan atau pengecekan AC setiap 6 bulan ya. Jadi jawabannya yang benar itu adalah yang D.
pemeriksaan dan perawatan fasilitas dalam periode waktu tertentu yang sudah dijadwalkan. Selanjutnya, mengapa pemeliharaan preventif sangat penting dalam manajemen sarana dan prasarana kantor pemerintah? A. Untuk mengurangi resiko kerusakan besar yang memerlukan biaya tinggi. B. Supaya peralatan kantor dapat dibiarkan rusak tanpa tindakan. C. Agar tidak perlu melakukan pemeliharaan sama sekali. D. Karena pemeliharaan hanya perlu dilakukan setelah terjadi kerusakan. Atau E. Untuk memastikan bahwa anggaran pemeliharaan tidak terpakai. Jawabannya adalah jawabannya yang benar itu yang A. Pembahasan pemeliharaan preventif bertujuan untuk mencegah kerusakan sebelum terjadi dan memperpanjang umur pakai sarana dan prasarana, sehingga mengurangi biaya perbaikan besar di masa depan. Jadi A ya, untuk mengurangi resiko kerusakan besar yang memerlukan biaya tinggi. Selanjutnya, contoh pemeliharaan preventif yang paling tepat dalam perkantoran pemerintahan adalah A. Membersihkan filter AC setiap bulan untuk mencegah penumpukan debu. B. Memperbaiki atap kantor setelah terjadi kebocoran besar. C. Menunggu hingga komputer mengalami gangguan sebelum diperiksa. D. Membiarkan printer digunakan hingga kehabisan tinta sebelum menggantinya. Atau E. Mengabaikan sistem keamanan gedung hingga terjadi insiden. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang A. Pembahasan pemeliharaan preventif meliputi tindakan pencegahan seperti membersihkan AC, kemudian melumasi engsel pintu, atau mengecek kabel listrik secara berkala sebelum terjadi kerusakan. Nah, itu preventif ya. Jadi A ya, membersihkan filter AC setiap bulan untuk mencegah penumpukan debu. Selanjutnya, apa perbedaan utama antara sarana dan prasarana dalam perkantoran pemerintahan? A. Sarana adalah fasilitas yang bersifat fisik, sedangkan prasarana adalah semua aset kantor. B. Sarana berkaitan dengan alat bantu kerja, sedangkan prasarana mencakup fasilitas yang menunjang operasional kantor. C. Prasarana hanya mencakup bangunan, sedangkan sarana mencakup seluruh aset. D. Sarana adalah barang bergerak, sedangkan prasarana adalah barang tidak bergerak. E. Tidak ada perbedaan antara sarana dan prasarana. Kita lihat jawabannya yang B. Pembahasan sarana itu mencakup alat bantu kerja seperti komputer, meja, dan kursi. Sedangkan prasarana itu adalah fasilitas penunjangnya, misalnya seperti gedung kantornya, listriknya, dan jaringan internet. Jadi jawabannya yang B ya, sarana berkaitan dengan alat bantu kerja, sedangkan prasarana itu mencakup fasilitas yang menunjang operasional kantor. Selanjutnya, manakah yang termasuk dalam kategori sarana kantor dalam instansi pemerintah? A. Gedung dan lahan parkir. B. Ruang arsip dan instalasi listrik ya. C. Meja kerja, komputer, dan alat tulis. D. Lift dan sistem drainase. Atau E. Saluran air dan sistem ventilasi. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah C ya. Pembahasan sarana kantor adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan langsung dalam pekerjaan seperti komputer, meja, kursi, dan alat tulis. Ya, ini contoh dari sarana. Meja kerja, komputer, dan alat tulis. Selanjutnya, apa fungsi utama dari prasarana dalam perkantoran pemerintah? A. Mempermudah pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan dengan nyaman dan efisien. B. Hanya sebagai elemen dekorasi tanpa fungsi operasional. C. Mengurangi biaya operasional kantor. D. Tidak memiliki peran dalam mendukung kegiatan kantor. E. Menghambat produktivitas pegawai karena membutuhkan pemeliharaan. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya A. Yang A ya. Pembahasan prasarana kantor berfungsi
untuk menunjang operasional, seperti gedung, sistem listrik, dan jaringan internet yang memungkinkan pekerjaan berlangsung dengan lancar. Jadi jawabannya A ya. Mempermudah pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan dengan nyaman dan efisien. Selanjutnya, dalam perkantoran pemerintah, jaringan internet dan sistem komunikasi termasuk dalam kategori A. Sarana kantor, B. Prasarana kantor, C. Aset tidak bergerak, D. Barang konsumsi, atau E. Barang modal yang dapat diperjualbelikan. Jawabannya adalah iya, jawabannya yang benar B ya, teman-teman. Pembahasan jaringan internet dan sistem komunikasi itu adalah prasarana karena merupakan infrastruktur yang menunjang kelancaran kerja di kantor. Ya, jadi B ya, prasarana kantor. Selanjutnya, mengapa pemeliharaan prasarana kantor sangat penting dalam instansi pemerintah? A. Untuk memastikan fasilitas tetap berfungsi dan mendukung operasional kantor. B. Agar prasarana dapat digunakan tanpa perlu pergantian. C. Supaya pegawai lebih bergantung pada teknologi lama. D. Untuk mengurangi beban kerja pegawai tanpa mempengaruhi efektivitas kerja. E. Karena tidak ada dampak signifikan terhadap operasional kantor. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang A. Pembahasan pemeliharaan prasarana seperti listrik, sistem AC, dan keamanan gedung itu sangat penting agar fasilitas tetap berfungsi dengan baik dan mendukung kegiatan kantor. Ya, jadi jawabannya A ya. Untuk memastikan fasilitas tetap berfungsi dan mendukung operasional kantor. Selanjutnya, apa langkah pertama dalam proses pembuatan arsip di lingkungan perkantoran pemerintah? A. Menyimpan arsip tanpa pencatatan. B. Menyusun daftar arsip yang akan dimusnahkan. C. Melakukan pemusnahan arsip yang tidak digunakan. D. Menentukan klasifikasi dan kode arsip. E. Mencetak semua dokumen tanpa mempertimbangkan kebutuhan. Jawaban yang benar adalah yang kita lihat jawabannya benar. Yang D. Pembahasan langkah awal dalam pembuatan arsip adalah menentukan klasifikasi dan kode arsip agar dokumen dapat diidentifikasi, disimpan, dan diakses dengan mudah sesuai kebutuhan. Jadi jawabannya ya D. Menentukan klasifikasi dan kode arsip. Selanjutnya, apa tujuan utama dari penyimpanan arsip dalam perkantoran pemerintah? A. Mencegah akses pegawai lain terhadap informasi penting. B. Mengurangi jumlah dokumen di kantor. C. Memastikan arsip tersedia untuk referensi dan mendukung pengambilan keputusan. D. Mengarsipkan semua dokumen tanpa seleksi. E. Menjaga agar arsip tetap tersembunyi dan tidak digunakan. Kita lihat jawabannya yang benar. Yang C. Pembahasan arsip disimpan untuk mendukung pengambilan keputusan, memastikan informasi tersedia saat diperlukan, serta menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi pemerintah. Jadi jawabannya C ya. Memastikan arsip tersedia untuk referensi dan mendukung pengambilan keputusan. Selanjutnya, dalam sistem penyimpanan arsip metode sentralisasi berarti A. Semua arsip disimpan dalam satu unit atau bagian khusus. B. Arsip disebar di berbagai unit kerja tanpa koordinasi. C. Arsip langsung dimusnahkan setelah digunakan. D. Setiap pegawai bertanggung jawab atas arsipnya masing-masing. Atau E. Arsip tidak perlu dikelola secara khusus. Jawabannya adalah ya benar, jawabannya adalah yang A. Pembahasan dalam sistem sentralisasi, arsip disimpan dalam satu unit atau bagian khusus
yang bertanggung jawab atas pengelolaannya, sehingga lebih mudah dikontrol dan dikelola secara efisien. Ya, jadi jawabannya A ya. Semua arsip disimpan dalam satu unit atau bagian khusus. Selanjutnya, manakah yang tidak termasuk dalam tahapan utama dalam pengelolaan arsip? A. Pembuatan dan pencatatan. B. Penyimpanan dan pemeliharaan. C. Pemusnahan tanpa prosedur. D. Penggunaan kembali dan peminjaman. Atau E. Penyusutan dan penilaian arsip. Jawabannya adalah ya, jawabannya yang benar yang C. Pembahasan pemusnahan arsip harus melalui prosedur resmi berdasarkan peraturan yang berlaku, seperti melalui penilaian arsip dan persetujuan pihak berwenang, bukan dilakukan sembarangan. Ya, jadi jawabannya C ya, pemusnahan tanpa prosedur. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan jadwal retensi arsip dalam perkantoran pemerintah? A. Pedoman yang menentukan berapa lama arsip harus disimpan sebelum dimusnahkan. B. Dokumen yang harus selalu disimpan tanpa batas waktu. C. Catatan arsip yang telah hilang atau rusak. D. Prosedur untuk mendigitalisasi semua arsip. Atau E. Daftar arsip yang tidak lagi berguna dan dapat dibuang kapan saja. Jawabannya adalah kita lihat ya, jawabannya benar adalah yang A. Pembahasan jadwal retensi arsip adalah pedoman yang menentukan masa simpan arsip sebelum dilakukan penyusutan atau pemusnahan sesuai peraturan yang berlaku. Ya, jadi jawabannya A, teman-teman. Pedoman yang menentukan berapa lama arsip harus disimpan sebelum arsip tersebut dimusnahkan. Nah, baiklah teman-teman, demikianlah ya beberapa contoh 50 soal ya untuk kompetensi teknis P3K, jabatannya pengadministrasi perkantoran. Mudah-mudahan apa yang sudah kita simulasikan ini, sudah kita latihan tadi, itu menambah wawasan sehingga memudahkan teman-teman saat menjawab di ujian nanti dan bisa mendapatkan nilai dan hasil yang diharapkan. Dan pada akhirnya hasil yang baik dikarenakan usaha yang baik. Terima kasih, semoga sukses. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.